Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Video saya kali ini saya mau buat pasta, yaitu lasagna. Nah, ini lasanyanya simple banget ya teman-teman, cara buatnya. Lihat, seperti ini, menggoda ya. Ini enak banget, teman-teman patut coba di rumah resep yang saya akan bagikan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai saksikan videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Untuk pembuatan saus bolognese, saya sudah menyiapkan daging giling, saus bolognese instan, saus tomat, merica, kaldu bubuk, garam, bawang putih dan bawang bombay. Langkah pertama pembuatan saus bolognese. Di sini bawang bombaynya saya akan potong kecil-kecil. Kemudian bawang putih saya akan geprek dulu, kemudian saya potong atau saya iris kecil-kecil. Sekarang waktunya kita tumis. Saya masukkan minyak sayur ke dalam wajan panas. Kemudian saya akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya hingga harum. Setelah bawang putih dan bawang bombaynya harum, baru kita masukkan daging sapi giling. Di sini saya pakai sekitar 200 gram ya teman-teman. Kita masak daging sapi gilingnya sampai matang. Kemudian setelah matang, saya akan masukkan saus bolognese. Lalu kita aduk sampai rata agar tercampur daging gilingnya dengan saus bolognese. Lalu kita tambahkan garam, lada bubuk, dan kaldu sapi bubuk. Kita masukkan sedikit aja ya teman-teman ya. Nanti kalau kurang gampang kita tinggal tambah. Kemudian kita beri sedikit air. Lalu kita aduk, ratakan kembali agar semuanya tercampur rata. Baru berikutnya kita masukkan saus tomat. Di sini kalau teman-teman ingin pakai saus tomat buatan sendiri maksudnya ya bisa ya. Dengan cara tomatnya kita iris potong kecil-kecil, lalu kita blend. Nah, setelah ini baru saya masukkan bitter teli cincang ke dalamnya. Sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk lagi sebentar sampai benar-benar merata dan matang. Nah, ini dia saus bolognese ya untuk kita pakai. Kita lanjutkan dengan pembuatan saus bechamel. Di sini saya pakai tepung terigu, susu, butter, lada dan garam. Pertama saya akan panaskan butter sekitar 2 sendok makan. Kita panaskan sampai meleleh ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata. Setelah butternya cair, baru saya akan masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai sekitar 2 sampai 3 sendok makan tepung terigu. Kita aduk rata agar tidak bergerindil. Setelah itu baru kita masukkan susu cairnya. Nah, ini susu cair saya pakai kurang lebih 200 sampai 230 ya teman-teman. 200 sampai 230 ml. Aduk terus sampai sausnya mengental dan creamy.
Jangan lupa kita tambahkan lada bubuk sekitar setengah sendok teh, kemudian garam secukupnya. Nah, ini saus bechamelnya sudah mulai mengental ya teman-teman, berarti sudah siap untuk kita pakai. Sekarang kita masuk ke tahap penataan. Di sini ada pasta lasagna, saus bolognese, saus bechamel yang tadi kita sudah buat, lalu keju cheddar nanti akan saya parut, ini mozzarella, oregano, dan parsley cincang. Nah, ini saya sudah siapkan wadah kaca. Pertama saya masukkan saus bolognese di dasarnya, jadi tidak perlu lagi pakai olive oil di bawahnya ya, kita pakai aja langsung saus bolognese. Kita ratakan sampai tertutup dasarnya, kemudian baru kita kasih saus bechamel di atasnya. Nah, ini setelah saus bechamelnya rata, baru saya kasih keju cheddar yang sudah saya parut. Di sini teman-teman kalau mau langsung dikasih keju mozzarella juga enak ya. Setelah itu baru kita tutupi dengan pasta lasagna sampai semua tertutup. Di sini pasta lasagnanya saya pakai masih dalam keadaan kering ya teman-teman. Tidak saya masak dulu karena nanti pun dia akan lunak atau masak sendiri pada saat kita bakar. Lalu kemudian kita tumpuk lagi dengan saus bolognese. Kita ikuti tahapnya seperti tahap sebelumnya sampai tertutup semua pastanya. Lalu kita masukkan kembali saus bechamel di atasnya. Kemudian saya akan beri taburan parsley cincang di atas saus bechamel, lalu oregano saya taburi juga di atasnya supaya harum nanti pas saat dibakar ya teman-teman. Baru kemudian saya letakkan keju mozzarella di atasnya. Di sini keju mozzarellanya saya potong tipis-tipis ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau diparut langsung di atasnya juga boleh ya, selera. Nah, setelah itu baru kita tutupi lagi dengan pasta keringnya. Lakukan terus sampai selesai. Tahap terakhir saya akan beri parutan keju cheddar di atasnya supaya nanti lebih gurih ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk panggang. Jangan lupa kita tutupi dengan aluminium foil. Lalu kemudian kita panggang dengan suhu 150 sampai 180 selama kurang lebih 45 menit.
Nah, ini setelah 45 menit, lasanya sudah matang. Sekarang saya akan buka aluminium foilnya. Nah, ini dia lasanyanya sudah matang dan siap untuk dihidangkan. Menggiurkan sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan resep saya kali ini, jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.